Bab 87 Angel yang sedih. Kamu menyinggungnya? Begitu mendengarnya, Lois langsung merasa bahwa masalahnya pasti hal ini. Waktu itu, aku membantunya menangani seorang pecundang. Tapi karena terjadi kesalahan kecil, aku malah memarahinya. Jawab Ryan dengan jujur. Dasar tidak berguna. Kamu itu selalu saja gagal, tidak pernah berhasil. Kamu jelas-jelas tahu si Hawik itu adalah orang Maple Rain Real Estate. Berani-beraninya kamu memarahinya. Bahkan jika dia hanya penjaga pintu Maple Rain Real Estate, posisi itu berada di luar imajinasi kita. Sekarang cepat minta maaf kepada Hawik. Ingat, minta maaf yang tulus. Grace jadi semakin marah, bahkan memaki Ryan sambil menunjuknya. Ryan juga tahu bahwa masalah ini bukan masalah kecil. Direktur Hendrik sendiri sampai menelponnya. Jelas ini bukti yang cukup kuat untuk membuktikan betapa dihargainya Hawik di Maple Rain Real Estate. Sial. Kalau bukan karena Valentino si pecundang itu, aku tidak akan merendah seperti ini. Begitu memikirkannya, Ryan kembali menumpahkan kekesalannya pada Valentino. Dia bukan tipe orang yang suka menyimpan dendam, jadi dia putuskan malam ini juga dia harus mencari cara menghadapi Valentino. Menjelang malam, akhirnya Angel terbangun. Angel, apa kamu sudah merasa lebih baik? Valentino pun melangkah maju dan bertanya. Angel melihat sekeliling dengan bodoh, lalu bertanya dengan heran. Valentino, kenapa aku ada di sini? Bukannya aku pergi menemui Chloe? Angel masih merasa pusing sehingga tidak bisa mengingat apa yang terjadi setelah dia mabuk. Kamu terlalu banyak minum. Chloe menelponku, lalu aku membawamu pulang. Valentino terdiam sejenak. Pada akhirnya dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Dia takut Angel tidak bisa menerima kenyataan. Baiklah. Angel menepuk kepalanya, lalu meminum beberapa teguk air dan bersiap untuk bangun dari tempat tidur. Saat aku tidur, apa kamu selalu di sini menjagaku? Angel tiba-tiba bertanya saat melihat ekspresi lelah Valentino. Lagi pula, aku tidak ada urusan apapun, jadi aku temani kamu saja. Jawab Valentino sambil menyentuh ujung hidungnya. Mulut Angel bergerak kecil. Meski tidak mengatakan apa-apa, dia tetap merasa sangat tersentuh dalam hati. Bukan berarti Angel tidak tahu karena tidak pernah mengungkapkannya. Dia dapat merasakan dengan sangat jelas seberapa baik perlakuan Valentino kepadanya. Setelah makan malam, Valentino mengajak Angel jalan-jalan dan Angel menyetujuinya. Mereka berdua berjalan perlahan di sekitar rumah, sementara Valentino sedang berpikir bagaimana caranya memberitahu Angel supaya menjauh dari Chloe. Cukup lama Valentino memikirkannya, tapi dia tetap tidak menemukan caranya. Valentino, apa ada yang mau kamu katakan? Angel bisa menangkap kejanggalan Valentino sehingga dia bertanya duluan. Menurutmu, Chloe bagaimana? Tanya Valentino dengan ragu. Chloe? Kami sudah kenal selama 7 atau 8 tahun. Dia cukup baik, hanya saja kadang dia suka membanding-bandingkan, tapi sisanya menurutku tidak ada masalah. Jelas Angel. Kemudian, Angel menatap Valentino dengan ragu. Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan ini? Valentino terdiam selama 30 detik sebelum akhirnya berkata. Hari ini, dia ingin mencelakaimu. Aku yang menyelamatkanmu. Valentino merasa bukanlah hal yang baik baginya untuk menyembunyikan hal ini dari Angel. Kalau dia tidak menyadarkan Angel bahwa banyak orang jahat di dunia ini, bahkan meski Chloe menghilang dari kehidupannya, pastinya masih akan ada banyak Chloe lainnya yang muncul di kemudian hari. Hanya karena kali ini Valentino bisa menyelamatkan Angel, bukan berarti dia bisa menyelamatkannya setiap saat. Angel yang sangat baik hati ini sangat mudah dirugikan. Mendengar kata-kata Valentino, Angel melirik Valentino dengan pandangan kosong, kemudian menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Chloe mencelakaiku? Dia baru saja putus dengan Hawik, jadi dia terlalu sedih dan ingin mencari teman minum. Angel tidak percaya sama sekali. Ini tidak sesederhana pikiranmu. Dari awal dia bekerja sama dengan Rain untuk membuatmu mabuk. Valentino tidak menyelesaikan ucapannya. Dia yakin Angel sudah mengerti maksudnya. Tentu saja Angel terkejut mendengar perkataan itu. Dalam hati, dia bahkan tidak berani mempercayai apa yang dia dengar. Bahkan meski hubungan mereka sekarang ini tidak terlalu baik, Chloe tidak akan pernah melakukan hal seperti itu untuk menyakiti dirinya sendiri. Chloe membuat dirinya mabuk, lalu menyerahkannya kepada Rain. Ini sangat tidak masuk akal. Valentino, katakan yang sebenarnya. Apa yang kamu katakan itu benar? Angel merasa sangat tidak nyaman. Ya. Valentino mengangguk datar. Angel melirik Valentino, lalu mengeluarkan ponselnya untuk menelpon Chloe. Dia ingin bertanya sendiri pada Chloe apa wanita itu benar-benar melakukan hal seperti ini. Namun, tidak peduli berapa kali dia menelponnya, nomor yang dia tuju tetap tidak aktif. Valentino, sebenarnya apa yang kamu lakukan? Chloe tidak akan memperlakukanku seperti ini, tidak akan. Aku tahu kamu tidak menyukainya, tapi dia satu-satunya temanku, kenapa kamu seperti ini? Angel tiba-tiba berteriak pada Valentino seperti orang gila. Setelah berteriak, dia berjongkok tanpa suara, lalu menangis tak terkendali. Karena Valentino, Angel selalu diejek oleh banyak orang. Dalam 3 tahun terakhir, dia telah menumpahkan semua keluh kesahnya pada Chloe. Dia sudah menganggap Chloe sebagai sahabatnya, bahkan sebagai keluarganya. Namun, sekarang Chloe malah memperlakukannya seperti ini. Angel sungguh tidak bisa percaya dan tidak mau menerima kenyataan ini. Valentino terdiam melihat Angel yang berjongkok di tanah dan terus menangis tanpa henti.
Dia merasa kasihan pada Angel, tapi ada beberapa hal yang harus Angel tanggung sendiri. Tidak, aku tidak percaya. Aku akan pergi menemui Chloe sekarang. Aku ingin dia sendiri yang mengatakan bahwa dia tidak melakukannya. Valentino, kamulah yang berbohong padaku. Tiba-tiba Angel bangkit berdiri, berbalik lalu berlari keluar kompleks. Angel, tenanglah, Angel. Valentino buru-buru mengejarnya. Bluduk. Entah sejak kapan awan gelap terus berkumpul di langit, yang jelas sekarang awan gelap itu bergulung-gulung disertai guntur dan sambaran kilat. Saat guntur dan kilat mengamuk, hujan mulai turun dari langit. Angel tidak peduli akan Valentino yang mengejarnya. Dengan air mata berlinang, dia berlari ke depan tanpa tujuan. Sahabatnya mengkhianatinya. Betapa sedih dirinya yang hatinya sangat rapuh dan emosional ini. Angel! Valentino mengejar Angel, kemudian memeluknya erat-erat. Meski hujannya tidak deras, gerimisnya semakin besar. Aku tidak percaya! Aku tidak percaya! Valentino, kenapa kamu berbohong padaku? Angel menangis sejadi-jadinya ditemani hujan. Valentino tidak tahu bagaimana caranya membuat Angel mempercayainya. Saat ini, cahaya yang kuat tiba-tiba bersinar di kejauhan, 10 kali lebih terang dari lampu mobil. Valentino mengangkat kepalanya dan baru tersadar bahwa cahaya itu berasal dari sebuah mobil yang sepertinya sudah dimodifikasi. Brum, brum. Deru mesin mobil semakin dekat. Seberkas cahaya yang muncul itu melaju cepat ke arah Valentino dan Angel. Angel berhenti menangis dan perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Bab 88 Kerusuhan di Malam Berhujan. Cikik. Mobil yang di paling depan tiba-tiba menginjak rem, berhenti 5 meter dari Valentino dan Angel. Lampu mobil yang sangat menyilaukan mengarah ke Valentino sehingga untuk sesaat, pandangan mata Valentino menjadi kabur. Aku memang sedang mencarimu, tapi kamu sendiri malah kemari. Kemudian, mobil pintu terbuka lalu kedengaran suara tawa sinis Rain. Valentino baru paham kalau ternyata orang-orang ini adalah bawahan Rain. Berani-beraninya Rain mencari Valentino untuk membalas dendam. Apakah Rain tidak menerima peringatan Pak Hendrik? Bam! 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 Belasan mobil mengepung Valentino dan Angel. Satu persatu pemuda yang berpakaian rapi pun turun dari mobil. Valentino melirik mereka semua, kemudian dia mengerti, sepertinya para pemuda ini adalah anak-anak orang kaya kota Neo. Valentino, mereka ini. Angel terkejut, dia menggenggam lengan Valentino. Tidak apa-apa, hanya segerombolan ikan teri, ucap Valentino. Nona Angel, padahal hari ini kita hampir bisa bersama, tapi Valentino malah datang mengganggu. Menurutmu, aku harus menghukumnya, kan? Kata Rain sambil melihat Angel dengan tatapan serakah. Saat Angel mendengar perkataan Rain, Angel tercengang. Dia segera bertanya, "Apa maksudmu? Apa maksudku?" Rain tertawa sinis. "Apakah sahabat baikmu, Chloe, tidak memberitahumu? Aku memberinya sebuah villa, jadi dia akan membuatmu mabuk lalu mengantarkanmu kepadaku. Ini adalah sebuah transaksi yang legal, kan? Demi kamu, aku rela mengorbankan satu villa. Kamu bisa lihat kan betapa tulusnya perasaanku padamu? Sedangkan Valentino si sampah ini, apakah dia bisa membelikanmu sebuah rumah?" "Hah?" Rain berbicara sambil tertawa terbahak-bahak. Anak-anak orang kaya lainnya yang berada di sekitar juga ikut ketawa. Kini di mata mereka, Valentino terlihat seperti badut yang untuk mereka menertawakan. Sedangkan Angel tampak terkejut. Akhirnya dia tahu kalau Valentino tidak membohonginya. Chloe benar-benar telah bersepakat dengan Rain untuk mengkhianati Angel. "Valentino, maaf." Angel merasa sangat bersalah. Tadi Angel masih merasa kalau Valentino sedang membohonginya dan Angel sama sekali tidak mempercayai Valentino. "Tidak apa-apa. Aku hanya ingin kamu tahu siapa itu teman, siapa itu bajingan," ujar Valentino. Karena kesalahpahamannya dengan Angel sudah selesai, berikutnya Valentino akan fokus pada bagaimana cara menangani para brengsek ini. "Kamu bukannya pandai menghancurkan mobil. Kalau kamu berani, biarkan aku melihatmu menghancurkan mobilku sekarang juga." Rain tersenyum sinis sambil menatap Valentino. Angel tidak mengerti dengan maksud dari kata-kata Rain. Menghancurkan mobil. Apakah Valentino telah menghancurkan mobil orang? "Nona Angel tidak tahu, ya? Suami sampahmu ini hebat sekali. Dia telah menghancurkan Maseratiku. Menurutmu, siapa yang aku harus cari untuk ganti rugi mobilku? Bagaimana kalau aku mengambilmu sebagai pembayaran?" "Kahi." Rain tersenyum dengan mengerikan. Kedua mata Angel langsung melebar. Valentino telah menghancurkan mobil Rain. Angel pernah melihat mobil Maserati Rain. Saat itu di depan toko sepatu Gucci, Rain mengendarai mobil tersebut. Selain itu, mobil Rain sepertinya model edisi terbatas yang harganya beberapa miliar. Valentino ternyata telah menghancurkan mobil tersebut. Kemudian, Angel tiba-tiba paham kalau Valentino menghancurkan mobil Rain pasti untuk melampiaskan amarah Angel. Valentino menatap Rain dengan ekspresi datar dan berkata, "Omong kosongmu banyak sekali. Valentino, kamu berhentilah menatapku seolah-olah kamu itu raja. Kamu itu hanya sampah, tapi beraninya kamu memandang rendah aku. Hari ini aku akan memberikanmu 2 jalan keluar. Yang pertama, biarkan Angel pergi bersamaku, lalu besok pagi kami akan mengantarkannya pulang. Kahi. Yang kedua, biarkan aku mematahkan kedua kakimu, kemudian membawa pergi Angel." Rain benar-benar sombong. Apa yang dikatakannya lebih tidak masuk akal.
Pagi ini, karena dia sendirian, jadi tentu saja dia tidak berani menantang Valentino. Namun, sekarang sudah berbeda. Kini Rain ada belasan orang di sekitarnya, jadi mudah baginya untuk membunuh Valentino. Aku juga akan memberikanmu dua jalan keluar. Yang pertama, berlutut dan meminta maaf. Yang kedua, berlutut dan meminta maaf. Kalau kamu tahu diri, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Ujar Valentino dengan datar. Setelah Valentino selesai berbicara, keheningan yang menakutkan menyelimuti seluruh lokasi. Beberapa saat kemudian, Rain adalah orang yang pertama ketawa. Hah? Brengsek, apa kamu sedang bercanda denganku? Sampah sepertimu beraninya menyuruhku berlutut. Hah? Para pemuda lain yang di sekitar juga ikut tertawa terbahak-bahak. Bajingan, karena kamu tidak mau menyerah. Hari ini aku akan mengajarmu sampai kamu menyerah. Kata Rain. Dia langsung membuka bagasi mobil lalu mengeluarkan sebuah tiang besi. Para pemuda lain juga tidak berdiam diri saja. Mereka semua membuka bagasi mobil lalu mengeluarkan senjata mereka. Para pemuda ini hidup dengan mengandalkan kekayaan keluarga mereka dan biasanya setiap hari tidak ada kerjaan. Jadi mereka sering berkelahi, makanya senjata-senjata seperti ini pun selalu tersedia di bagasi mobil. Angel sangat gugup. Meskipun dia tahu Valentino pandai berkelahi, kali ini Valentino akan berhadapan dengan belasan orang. Selain itu, mereka semua mempunyai senjata. Sebagaimana hebat pun Valentino, apa dia benar-benar bisa mengalahkan mereka semua? Berdiri di belakangku, ucap Valentino sambil membelakangi Angel. Dari sikap Valentino, sepertinya dia sama sekali tidak berniat untuk melarikan diri. Saat ini, Valentino dan Angel sedang dikepung oleh belasan orang, mereka juga tidak bisa kabur. Valentino. Angel menatap Valentino. Dia merasa sangat cemas dan juga terharu. Demi melindungi Angel, tidak peduli berapa banyak orang di hadapan mereka, Valentino sama sekali tidak melangkah mundur. Angel benar-benar harus menghargai pria seperti ini. Serang dia! Hajar sampah itu sampai dia mati. Patahkan kedua kakinya. Sorot mata Rain menjadi garang, dia mengeratkan genggamannya pada tiang besi lalu berlari maju. Valentino menajamkan matanya, kemudian tiba-tiba membalikkan badan dan mengulurkan tangannya. Dia menghindari serangan Rain, lalu menangkap tiang besi Rain. Berikan padaku. Valentino tersenyum sinis, dia mengeratkan genggamannya dan mengambil tiang besi tersebut dari tangan Rain. Setelah itu, Valentino mengangkat tiang besi tersebut, memutarnya lalu mengayunkannya ke arah leher Rain dengan kuat. Bam! Serangan Valentino langsung menghantam leher Rain sehingga Rain terjatuh ke samping. Brengsek! Beraninya kamu memukul Tuan Muda Rain. Hajar dia! Para pemuda itu mulai menerjang ke arah Valentino. Kehebatan Valentino memang telah membuat mereka tercengang. Akan tetapi, saat ini mereka ada banyak orang, jadi mereka tidak akan takut menghadapi Valentino. Para pemuda yang berusia 20-an berlari ke arah Valentino sambil memegang senjata. Demi melindungi Angel, Valentino tidak boleh melangkah maju agar jarak mereka tetap dekat dan tidak terjadi apa-apa pada Angel. Valentino menghadapi segerombolan pemuda itu, dia terus menggerakkan tiang besi di tangannya. Selama serangan Valentino mengenai seseorang, orang itu pasti akan terjatuh. Tit! 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 Tiba-tiba, terdengar suara klakson mobil lagi di kejauhan. Pada saat yang sama, ada lampu mobil yang lagi-lagi menerangi arah sini, benar-benar menyilaukan. Semua orang berhenti bergerak, mereka melihat ke arah cahaya lampu mobil dan kebingungan. Tuan Muda Ryan, apa kamu ada memanggil orang lain lagi? Tanya seorang pemuda. Ryan memegang lehernya, ekspresinya tampak curiga. Dia menjawab. Tidak, aku hanya memanggil kalian. Bab 89 Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Semua orang sangat bingung. Kalau itu hanya mobil lewat, juga tidak mungkin karena sekarang sudah tengah malam. Tapi ada belasan mobil yang kemari. Dengan sekilas saja, akan langsung tahu kalau mobil-mobil itu keluar untuk mengurus sesuatu. Namun, Rain mengatakan dia tidak ada memanggil orang lain lagi. Kalau begitu, dari mana orang-orang itu datang? Jangan-jangan Valentino yang telah memanggil mereka. Rain dan lainnya tidak percaya. Valentino hanya seorang pecundang. Walaupun dia mempunyai teman yang membuka pusat kebugaran, lantas memangnya kenapa? Jika para pemuda kayak ini mau, mereka kapan saja bisa menyabotase pusat kebugaran Mapledon sehingga pusat kebugaran tersebut sama sekali tidak dapat berbisnis lagi. Semua orang sudah berhenti bergerak. Valentino yang sedang berdiri di depan Angel menatap ke arah sana tanpa mengatakan apa-apa. Pada saat ini, ponsel Valentino menerima sebuah pesan. Valentino mengeluarkan ponselnya, ternyata Hendrik yang telah mengirimnya pesan. Tuan Muda Valentino, maafkan aku yang bertindak tanpa meminta persetujuanmu dulu, tapi kamu adalah tuan mudaku. Aku tidak akan membiarkan ikan-ikan teri ini berbuat sesuka hati mereka. Valentino bingung dengan pesan Hendrik. Apa maksud dari Pak Hendrik? Jangan-jangan Hendrik tahu apa yang sedang terjadi di sini. Jadi dia menggunakan kekuasaan keluarga Wijaya untuk mengutus pengawal. Ketika Valentino sedang berpikir, belasan mobil itu juga sudah mencapai mereka semua dan memarkirkan mobil tanpa berkata apa-apa. Saat ini yang lainnya baru tahu kalau mobil-mobil ini memang sedang mengarah kemari. Valentino, banyak orang yang datang lagi. Kita lari saja. Bisik Angel sambil menarik-narik baju Valentino. Akan tetapi, Valentino malah menggelengkan kepalanya lalu berkata, kita lihat dulu. Pertama,
Rain dan lainnya bukan orang bodoh. Mereka tidak akan memberikan Valentino dan Angel kesempatan untuk kabur. Kedua, melarikan diri dan menjadi pengecut bukanlah sifat Valentino. Mobil-mobil ini berbeda dengan mobil Rain dan lainnya. Mobil Rain dan lainnya semuanya adalah mobil sport. Namun, semua mobil ini adalah mobil Benz dan lain-lain. Beberapa adalah mobil klasik, mobil yang hanya dikendarai oleh orang sukses. Tidak usah takut, aku tahu siapa mereka. Rain melihat mobil yang berada di depannya, kemudian dia tiba-tiba ketawa karena plat mobil Benz itu adalah ke-320. Itu mobil Rhys Kingston, ayahnya Rain. Hal ini berarti ayahnya Rain yang telah mengirim orang kemari, sama sekali tidak ada kaitannya dengan Valentino. Para pemuda lainnya tercengang, kemudian ekspresi yang penuh arti menghiasi wajah mereka. Sebenarnya Rain sama sekali tidak perlu memberi penjelasan karena mereka sudah tahu siapa para pendatang ini. Semua pemuda lainnya telah menemukan mobil keluarga mereka masing-masing. Bukan hanya ayahnya Rain, Rhys, yang sudah datang, tapi semua ayah dari pemuda-pemuda ini juga sudah datang. Meskipun mereka tidak tahu kenapa ayah-ayah mereka telah ke sini, yang pastinya mereka datang bukan untuk membantu para pemuda ini menghajar Valentino. Beberapa saat kemudian, pintu semua mobil terbuka dan pria-pria parubaya yang berpakaian rapi keluar dari mobil masing-masing. Benar saja, semua pria parubaya ini adalah ayah dari para pemuda ini. Hal yang membuat Rain bingung adalah dari raut wajah Rhys dan pria parubaya lainnya. Mereka tampak sangat gugup, lalu beberapa dari mereka ada yang terlihat marah. Ada apa ini? Tidak hanya Rain dan pemuda lainnya yang tercengang, tapi Valentino sendiri juga heran. Rain tidak bisa menahan rasa penasarannya lagi, jadi dia bertanya, "Ayah, kenapa kalian ke sini?" Saat Angel mendengar itu, dia langsung membelalakan matanya. Gawat, gawat! Mereka juga orang Rain. Valentino, kita akan mati. Ujar Angel dengan gugup sambil memeluk lengan Valentino. Awalnya Angel mengira mereka mungkin adalah orang-orang yang dipanggil Danu, teman Valentino. Sekarang sepertinya itu sama sekali tidak mungkin. Ternyata ayahnya Rain yang membawa orang-orang itu. Valentino tidak mengatakan apa-apa. Dia merasa hal ini sepertinya tidak sesederhana itu. Benar saja, saat Rain memanggil ayahnya, Rhys justru sama sekali tidak menghiraukan anaknya. Dia bahkan tidak melirik ke arah Rain. Rhys tiba-tiba menoleh. Dia menatap seorang pria parubaya lalu bertanya, "Direktur Leo, siapa dulu?" "Bagaimana kalau Direktur Rhys dulu? Aku lihat sepertinya ketua dari permasalahan ini adalah anakmu." Jawab si pria parubaya yang tadi dipanggil sebagai Direktur Leo. "Sudahlah, sama-sama saja. Kalau kita masih tidak mendidik anak-anak brengsek ini, cepat atau lambat mereka akan membunuh mereka sendiri dengan permainan mereka." Ujar seorang pria parubaya di belakang. Belasan pria parubaya itu pun menganggukkan kepala. Kemudian, Rhys adalah orang yang pertama berkata, "Rain, kemari." "Ayah, ada apa ini?" Rain menghampiri ayahnya dengan raut wajah bingung. "Kamu masih menanyakanku ada apa?" bentak Rhys. Kemudian, dia tiba-tiba mengangkat tangannya lalu mengayunkannya. Plak! Rhys sama sekali tidak segan-segan. Dia menampar muka Rain dengan keras hingga membuat Rain berhuyung beberapa langkah mundur. Rain tersentak oleh tamparan ayahnya. Hari ini ada apa dengan Rhys? Rhys yang dari dulu tidak pernah menampar putranya, hari ini sudah menampar Rain untuk kedua kalinya. Sebelum Rain sempat membuka mulut untuk bertanya, Rhys sudah melangkah maju lalu mulai menendang. Tendangan Rhys membuat Rain menelungkup dan terbaring di tanah. Rain merasa sangat kesal, tapi tak peduli seberapa bajingan dia juga tidak akan berani untuk menghajar Rhys. Hanya saja, Rain benar-benar tidak mengerti. Valentino, Angel dan pemuda lainnya tercengang melihat adegan tersebut. Apa-apaan ini? Bukankah Rhys kesini untuk membantu putranya? Kenapa dia malah menghajar putranya? Akan tetapi, yang membuat mereka semakin tercengang adalah apa yang terjadi selanjutnya. Stanley, di mana kamu? Teriak seorang pria parubaya. Ayah, aku di sini. Jawab Stanley yang sedang memegang sebuah tiang besi dengan lemah. Brengsek, apa yang kamu mau lakukan dengan tiang besi itu? Sini. Terlihat jelas kalau pria parubaya itu adalah ayahnya Stanley. Dia berjalan ke arah Stanley, kemudian dengan kuat menjewer telinga putranya. Suara yang nyaring bergema, kemudian pemuda yang bernama Stanley itu juga dihajar oleh ayahnya. Ivian, William, keluar. Jack, Michael. Setelah itu, semua pria parubaya berteriak memanggil nama anak mereka masing-masing. Para pemuda yang dipanggil pun berjalan keluar. Para pria parubaya itu juga sama sekali tidak ragu-ragu. Rasanya seolah-olah sebelumnya mereka sudah mendiskusikan ini. Setelah mereka menarik keluar anak mereka, mereka pun mulai menghajar putra-putra mereka. Pemandangan tersebut benar-benar tragis. Sekelompok anak muda yang tadi masih berdiri dengan angkuh di hadapan Valentino kini malah dihajar habis-habisan oleh ayah masing-masing. Ada yang main tampar dan ada juga yang main tendang. Satu persatu menghajar anaknya dengan sangat sadis. Jika pemandangan ini dilihat oleh orang yang tidak tahu apa-apa, mereka pasti akan sangat terkejut. Bapak-bapak ini sedang melakukan kekerasan rumah tangga. Siapa yang tega bertindak begini kejam dengan anaknya sendiri? Akan tetapi, hanya bapak-bapak ini yang tahu kalau mereka melakukan ini adalah demi kebaikan anak mereka. Jika mereka menghajar semakin kuat, maka Rain dan pemuda lainnya akan semakin aman. Kalau tidak, jika menunggu keluarga Wijaya dari kota Miracle yang bertindak sendiri,
anak-anak mereka tidak akan hanya ditampar. Pada saat ini, akhirnya Valentino sudah mengerti apa maksud dari pesan Hendrik. Hendrik pasti telah menekan orang-orang ini dengan menggunakan kekuasaan keluarga Wijaya dari kota Miracle. Makanya mereka semua baru buru-buru kemari untuk mencari Rain dan yang lainnya. Bab 90 Valentino, sebenarnya siapa kamu? Kedua mata indah Angel melebar. Dia benar-benar terkejut dengan pemandangan di depannya. Sebenarnya apa yang telah terjadi sehingga membuat bapak-bapak ini melihat anak mereka seperti mereka melihat musuh dan menghajar anak mereka dengan sekejam ini? Kini situasi sangat kacau, Rain dan pemuda lainnya sedang dihajar oleh ayah masing-masing sampai terlihat tidak karuan. Ayah, kenapa ayah memukulku? Teriak seseorang yang merasa kesal. Apa kamu tidak tahu kenapa aku memukulmu? Kalau kamu tidak tahu, pikir dengan baik-baik hal bodoh apa yang telah kamu lakukan. Setelah itu, bapak itu mengangkat tangannya dan menampar putranya lagi. Rain dan pemuda lainnya dipukul sehingga hidung mereka mimisan. Aku tidak mengerti. Kalau kamu tidak mengerti, aku akan memukulmu sampai kamu mengerti. Pelak, pelak. Pada saat ini, Valentino dan Angel telah menjadi penonton dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga itu. Valentino, sebenarnya ada apa ini? Apa yang telah terjadi? Angel benar-benar tidak dapat menahan dirinya lagi. Angel merasa canggung, sekelompok pemuda yang sebelumnya masih bersikap sombong di hadapan Valentino kini sedang dihajar habis-habisan oleh ayah mereka sendiri. Meskipun mereka bisa melawan, mereka juga tidak akan berani menghajar balik ayah mereka. Ryan tiba-tiba membalikkan kepalanya. Dia teriak kepada Valentino. Valentino, kamu tunggu saja, suatu hari aku akan membunuhmu. Ryan merasa dirinya benar-benar telah dipermalukan karena dihajar seperti ini di hadapan Angel dan Valentino. Ryan juga kesusahan ketika dirinya sedang dihajar. Dia masih meluangkan waktu untuk memaki Valentino. Pelak. Rhys menampar Rain dengan sangat keras sekali lagi. Kenapa kamu berbicara seperti itu dengan Tuan Wijaya? Aku rasa pukulanku tidak cukup kuat. Kata-kata Rhys membuat seluruh pemuda, termasuk Angel, tercengang. Rhys memanggil Valentino apa? Tuan Wijaya. Selain itu, maksud dari ucapan Rhys sepertinya dia memukul Rain karena Valentino. Rain menutup wajah bingungnya sambil bertanya. Tuan Wijaya apaan? Pelak. Tuan Wijaya apaan? Ya Tuan Valentino Wijaya? Dasar anak-anak brengsek, nyali kalian benar-benar besar sekali. Anak-anak seperti kalian berani-beraninya menyinggung Tuan Wijaya. Marah Rhys. Pria-pria parubaya lainnya juga menganggukkan kepala mereka. Semua pemuda dan Angel terkejut. Valentino adalah Tuan Wijaya. Bukan hanya Rhys seorang, tapi ayah-ayah dari pemuda lainnya juga dengan hormat memanggil Valentino Tuan Wijaya. Sebenarnya siapa itu Valentino? Bagaimana dia bisa membuat orang-orang kaya kota Neo ini tengah-tengah malam naik mobil sendiri kemari untuk menangkap dan menghajar anak-anak mereka? Setelah Rain sadar diri dari keterkejutannya, dia dengan marah berteriak. Ayah, aku tidak menerima ini. Sebenarnya siapa dia? Dia? Dia itu. Rhys tiba-tiba terdiam. Sebenarnya, dia sendiri juga tidak tahu siapa itu Valentino. Akan tetapi, Hendrik telah mengatakan kepada mereka kalau terjadi apa-apa dengan Valentino, maka meskipun Maple Rain Real Estate akan mengalami kerugian besar, dia juga akan menghancurkan perusahaan-perusahaan mereka. Rhys dan lainnya tahu akan kekuatan Maple Rain Real Estate. Jadi tidak ada orang yang berani mengabaikan Hendrik dan malam ini juga mereka naik mobil ke sini. Karena Rhys juga tidak tahu siapa Valentino, dia hanya bisa berteriak. Kamu tidak berhak mengetahui identitasnya. Cepat pergi minta maaf kepada Tuan Wijaya. Tidak. Meskipun aku harus mati, aku tidak akan meminta maaf padanya. Kedua mata Rain memerah, dia terlihat seperti binatang buas. Dasar anak durhaka. Ketika Rhys mendengar kata-kata putranya, dia menjadi semakin murka. Rhys mengambil tiang besi yang berada di sampingnya lalu mulai mengayunkannya ke arah Rain. Mereka yang sebagai ayah juga sakit hati karena harus memukul anak sendiri. Namun, mereka tahu kalau sempat mereka membuat Maple Rain Real Estate tidak senang, maka Rain dan lainnya tidak hanya akan dihajar. Apakah mereka masih dapat hidup juga sulit untuk dijamin? Cukup! Ucap Valentino. Suaranya pelan, tapi penuh dengan tekanan seolah-olah itu adalah perintah dari seorang raja. Tidak ada orang yang berani membantahnya. Semua orang pun berhenti bergerak, kemudian segera melihat Valentino. Meskipun Rhys dan lainnya tidak tahu identitas asli Valentino, karena Valentino adalah orang yang dihormati Hendrik, maka Rhys dan lainnya juga berhak menghormati Valentino. Jangan merusak pemandangan di sini lagi. Kalau tidak ada apa-apa lagi, cepat pergi. Ujar Valentino dengan raut wajah datar. Baik, baik. Tuan Wijaya, kami akan pergi sekarang juga. Tuan Wijaya, kami akan segera pergi. Bapak-bapak itu menghela napas panjang, rasanya seolah-olah mereka telah diampuni. Kemudian, satu persatu segera menarik anak mereka dan pergi dari sini. Valentino, cepat atau lambat, aku akan membu. Pelak. Rain tidak sempat menyelesaikan kalimatnya karena Rhys langsung menampar mulut Rain. Setelah itu, Rain tidak melanjutkan kata-katanya lagi. Tuan Wijaya, kami pasti akan mendidik anak-anak kami dengan baik di rumah. Semoga Anda tidak menaruh masalah ini ke hati. Rhys buru-buru meminta maaf kepada Valentino, kemudian dia menarik Rain pergi. Jika bukan karena Angel melihat semua ini dengan matanya sendiri, dia benar-benar tidak akan percaya dengan pemandangan ini. Para pengusaha itu semuanya bernilai lebih dari puluhan miliar,
masing-masing adalah tokoh besar yang berkuasa di kota Neo. Namun saat ini, tokoh-tokoh besar itu malah tunduk kepada Valentino. Sebenarnya siapa itu Valentino? Angel bingung dan juga sedikit terkejut. Apakah pria yang bersikap tenang dan acuh tak acuh yang sedang berdiri di depan Angel benar-benar suaminya? Apakah pria ini benar-benar adalah orang tak berguna yang telah dijek orang selama 3 tahun? Setelah Riz dan lainnya pergi pun, jantung Angel masih berdebar, dia tidak bisa merasa tenang. Suara Angel bergetar saat dia bertanya. Valentino, sebenarnya siapa kamu? Valentino membalikkan badan lalu menatap Angel dengan serius. Aku adalah Valentino Wijaya, menantu keluarga Kusuma dan suami Angel Kusuma. Jawab Valentino sambil tersenyum. Saat mendengar kata-kata Valentino, Angel bengong dan terdiam untuk waktu yang lama. Benar. Valentino adalah suami Angel, kalimat itu sudah cukup, kan? Apapun latar belakang Valentino, dia adalah suami Angel, prianya. Tapi, aku tidak mengerti kenapa Riz dan lainnya bersikap sangat hormat padamu. Mungkin karena Direktur Hendrik dari Maple Rain Real Estate. Valentino benar-benar tidak berbohong karena memang Hendrik yang memperingatkan mereka. Angel masih merasa curiga dan berkata, kamu hanya pernah ketemu Direktur Hendrik sekali, tapi dia sangat menjunjung tinggi kamu. Apa boleh buat? Mungkin karena aku berkemampuan, jadi Direktur Hendrik sangat menghargaiku. Jawab Valentino sambil tersenyum. Dasar narsis. Lalu, Angel memanyunkan bibirnya. Kadang-kadang aku curiga kalau kamu ini sebenarnya adalah saudara keluarga Wijaya. Aku bahkan berpikir jangan-jangan Maple Rain Real Estate adalah bisnismu kalau bukan karena aku tahu selama 3 tahun ini kamu tidak pernah bekerja apa-apa. Angel menggeleng-gelengkan kepalanya. Terkadang dia mempunyai tebakan seperti itu, tapi kemudian dia dengan cepat melupakannya. Hal seperti itu terlalu konyol, sama sekali tidak mungkin. Bisa jadi, ucap Valentino dengan penuh arti, lalu dia membawa Angel pulang. Saat perjalanan pulang, Valentino pelan-pelan merentangkan lengannya lalu melingkarinya di bahu Angel, menarik Angel ke dalam pelukannya. Awalnya, tubuh Angel menegang, tapi kemudian otot-ototnya melemas dan dia pun tidak menolak Valentino. Angel bersandar di bahu Valentino. Di bawah lampu jalan, bayangan kedua insan menjadi panjang dan semakin panjang.